Yo, hello guys, selamat datang kembali di channel Pojok Seram. Seperti yang udah-udah, gue akan menceritakan film-film horor yang lagi hits. Dan kali ini berjudul Sadako yang baru dirilis tahun 2019 ini. Dan ini dia ceritanya. Sebuah rumah yang tampak berantakan yang di dalamnya terlihat ada sebuah lemari yang dirantai dan seorang anak kecil sedang menatap putaran pengantar tidur bayi yang juga tergantung boneka yang menyeramkan. Di lain tempat seorang nenek berlari lincah dan mengatakan makam Sadako tertutup. Seorang wanita datang dan menyiramkan bensin ke seluruh ruangan dan mengintip ke dalam lemari dan menuduh anak itu adalah reinkarnasi dari Sadako. Sekarang dia mendaki ke atas bebatuan dan uka-uka pun dimulai. Dia memanggil Sadako dan tidak ada yang terjadi, jangkrik. Ibu gila yang hendak membakar rumah beserta anaknya tiba-tiba dikejutkan dengan lampu yang padam, disusul dengan penampakan sosok berambut panjang yang memakai baju putih di belakangnya. Ketika dia sebenarnya takut tapi kepo untuk melihat ke belakang, dia lebih dikejutkan dengan merantai lemari yang terputus dan lemari itu dibuka oleh anaknya. Dengan sekali tatapan maut, sang anak memecahkan lampu yang tergantung dan percikan api pun langsung menyambar ruangan yang telah tersiram bensin. Kebakaran pun terjadi. Dengan santai si anak melangkah dan menghampiri sosok berambut panjang tersebut. Seorang dokter muda yang juga rupanya pintar beres menemui pasiennya dan memuji pasiennya tersebut. Tidak kalah sakti, si pasien menjawab itu semua berkat Anda. Sang dokter pun tersipu. Dan mereka pun tertawa setelah gibah tentang seorang dokter laki-laki lainnya. Rumah sakit berasa taman kanak-kanak di mana terdapat segerombolan bocah sedang asik menonton. Seorang bocah memperlihatkan aksi seorang pria yang konyol dengan memperlihatkan gadgetnya yang ternyata pria itu adalah Kazuma, adik dari sang dokter. Seorang anak perempuan lusuh berjalan kaki dengan memegang boneka kampung nan seram itu. Seorang gadis menghampirinya, bak putus cinta, tiba-tiba perempuan itu lompat dari ketinggian dan dia pun sekarat dan gaya yang tidak elegan. Hal aneh lainnya terjadi ketika Pak Pol memanggil anak perempuan itu. Dia menatap ke bawah dan tidak menemukan gadis yang tergeletak tadi dan tiba-tiba anak perempuan kecil itu pun pingsan. Sesadarnya dia sudah berada di rumah sakit dengan tatapan kosong dan bahkan dia dikabarkan hilang ingatan. Di luar ruangan, dokter ditemui oleh dua orang polisi yang ingin menyampaikan sedikit informasi tentang anak kecil tersebut, di mana tempat tinggalnya terbakar dengan pelaku utamanya merupakan ibu dari anak itu sendiri juga adalah korban dalam kejadian tersebut. Selain dari informasi terkait ibu dan anak, data informasi lainnya tidak pernah terdaftar. Beberapa lembar foto diperlihatkan untuk mendukung ingatan anak itu kembali dan hasilnya minim. Dia hanya mengingat bahwa ibunya memanggilnya dengan nama Sadako. Ketika kedua polisi itu eksis ngoceh, Sadako kecil mempertontonkan kebolehannya dengan tatapan sakti yang menumbangkan mainan di depannya yang disadari hanya oleh dokter perempuan itu saja. Kazuma kehilangan ide untuk aksi konyolnya selama ini. Dia pun terpanggil untuk mencari konten baru yang berbau horor. Pencarian melalui media internet pun dimulai. Ada satu berita yang cukup menarik perhatiannya, yaitu berita tentang kebakaran apartemen yang menewaskan 5 orang. Dia pun segera ke TKP dengan memboyong kameranya. Di lain hari, seorang suster menyapa Sadako kecil yang sedang asik duduk sendiri. Tapi dia dikacangin dan cuma dilayangkan tatapan tajam oleh si bocah. Karena baper, suster pun melaporkan ini kepada dokter. Beberapa bocah mulai tergoda untuk mengganggu Sadako kecil dengan mengejeknya orang kampung. Seketika kereta yang berisikan obat-obatan pun bergerak maju dan mengagetkan para bocah ingusan itu sampai menangis. Sadako kecil pun meninggalkan mereka dengan menggunakan lift. Ketika lift terbuka di lantai berikutnya, muncul kakek-kakek dengan kursi roda yang nampak ketakutan melihat Sadako. Begitu pula dengan Sadako kaget melihat sosok kakek-kakek dengan mata berwarna abu-abu monyet. Ketika Sadako kecil sedang bercerita kepada dokter tentang kehidupan bersama ibunya yang sebagian dihabiskan dikurung ibunya di lemari, tiba-tiba penampakan hantu Sadako tercermin di TV. Sadako kecil pun berjalan keluar dan pingsan. Mayu Akikawa, nama dari dokter perempuan itu, menerima informasi dari teman adiknya Kazuwa bahwa dia tidak dapat menghubungi Kazuwa semenjak dia nekat masuk ke gedung apartemen di mana terjadinya kebakaran itu. Akikawa pun mencoba mendapatkan clue dengan melakukan pencarian melalui channel adiknya.
Di dalam video itu, adiknya menyelinap masuk dan merekam semua ruangan yang menemukan sebuah lemari yang di dalamnya tertempel banyak sekali jimat pelindung. Setelah itu, dia segera berlari cantik untuk keluar dari gedung dan menyudahi rekamannya. Akikawa memutar kembali videonya dan menemukan sesuatu yang aneh, di mana terdapat gambar penampakan tengkorak dengan samarnya. Keesokan harinya, Akikawa menghampiri pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan adiknya, juga mencoba menghubungi beberapa rekannya. Video yang sama diputar berulang-ulang dan akhirnya hantu Sadako yang eksis berdiri di pojokan tertangkap juga oleh kedua bola matanya. Hari beranjak gelap, Akikawa yang ingin pulang ke rumah tiba-tiba bertemu dengan Nyonya Chang, pasien yang boleh dibilang fansnya juga. Ketika adegan curhat sambil membawa gunting, tiba-tiba sang pasien terhenti dan ketakutan melihat Sadako kecil yang berdiri di belakang Akikawa. Sesaat setelah itu, Sadako kecil pun pingsan. Dan tiba-tiba TV mendadak menyala dan film Sadako zaman nenek gua masih muda pun dimulai. Diawali kemunculannya yang seakan-akan rambut saktinya bisa mendaki menopang badannya keluar dari sumur. Tidak sampai di situ, hantu Sadako ini semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi. Dia merangkak keluar dari televisi dan mendarat dengan sempurna, ditambah kelihayannya dalam merangkak cepat sontak sukses menakuti orang. Nyonya Chang tampak mengetahui sesuatu. Di mulutnya dia mengucap satu nama, yaitu Sadako. Akikawa berencana kabur dengan membawa Sadako kecil. Di tengah usahanya, dia pingsan setelah melihat ada tangan kecil yang menggenggam lengannya. Keesokan harinya, mereka ditemukan oleh staf-staf rumah sakit. Sadako kecil mengalami kritis dan dimasukkan ke dalam ruang ICU. Ketika Akikawa sedang menceritakan apa yang terjadi kepada rekannya, tiba-tiba dia berada di suatu ruangan yang persis dengan ruangan di mana Sadako kecil yang sering menatap mainan yang bergantung di atasnya. Di dalam ruangan itu ada Sadako kecil yang mendekat kepadanya lalu berubah menjadi hantu Sadako. Dia pun terbangun dari mimpinya. Tepat di lengan kirinya terdapat ruam bekas genggaman. Akikawa mengunjungi Nyonya Chang dan menanyakan tentang Sadako. Nyonya Chang pun tidak ada pilihan lain selain membocorkan apa yang dia tahu. Singkat cerita, Sadako adalah putri dari seorang yang bernama Sadako yang dibuang ke sumur karena dianggap mewarisi kutuk yang bisa mencelakakan manusia dengan pikiran mereka. Sejak itu, kutuk Sadako semakin meluas. Akikawa awalnya tidak mempercayai cerita dari Nyonya Chan. Tetapi ketika Nyonya Chan memegang tangannya, dia seakan dibawa melihat peristiwa yang dialami Nyonya Chan, di mana sosok hantu Sadako ini sama dengan sosok hantu yang dilihat di channel video adiknya, juga yang memegang tangannya. Akikawa selalu memutar video adiknya dan tiba-tiba ada yang aneh dengan video tersebut, di mana penampakan sebuah ritual yang di tengahnya terdapat sumur. Adegan demi adegan pun bermunculan dan terlihat adiknya Kazuo sedang duduk menyilang tangan. Malam pun tiba, saatnya hantu Sadako beraksi dengan mendatangi Nyonya Chan. Keesokan harinya, Akikawa menemui teman adiknya dan memperlihatkan tempat suci yang dimana di sana dulunya terdapat banyak sekali orang meninggal, sehingga dibikinlah tempat sembayang dengan mantra-mantra yang tertempel. Akikawa mengeluarkan sebuah artikel tentang percobaan kekuatan gaib setelah mendengar soal kutukan dari pria berkumis tipis itu. Seorang perempuan dengan tatapan tajam dan mencoba melakukan ritual gaib itu ternyata mempunyai anak bernama Sadako. Nyonya Chan dikabarkan meninggal dengan ekspresi yang tidak cantik. Jasadnya ditemukan di bawah kasur dengan raut muka ketakutan dan badan yang kaku. Mereka memutuskan untuk mencari Kazuo dengan mencoba menerobos ke tempat terlarang itu, tetapi dicegat oleh petugas. Akikawa menjelaskan kepada petugas bahwa adiknya mungkin masuk ke tempat itu, dan akhirnya petugas pun membantunya. Pencarian Tuan Besar Kazuo pun dimulai. Di tengah-tengah pencarian, mereka dihampiri seorang nenek yang mencegah mereka untuk masuk di hari itu, karena malam harinya adalah malam purnama di mana air laut sedang pasang dan itu sangat berbahaya. Nenek itu pun mengatakan beberapa hal tentang Sadako dan pergi begitu saja. Pencarian tidak membuahkan hasil. Petugas mengatakan akan menunda pencarian dikarenakan air laut yang pasang akan sangat berbahaya. Diam-diam mereka mendatangi tempat terlarang itu di malam harinya.
Ketika Akikawa menemukan lubang di antara bebatuan, dia pun memasukkan tangannya dan seketika itu disambut baik oleh hantu Sadako dan menariknya ke dalam. Lubang itu pun segera tertutup kembali oleh batu lainnya yang terjatuh. Si pria berkumis tipis itu pun mencoba membuka bebatuan itu. Di dalam gua itu terlihat banyak sekali mantra yang tertempel, juga beberapa peralatan ritual. Di samping itu terdengar ada suara tangisan yang ternyata adalah Kazuma. Tiba-tiba Kazuma terlihat ketakutan dengan sosok munculnya Sadako kecil. Akikawa seakan dibawa ke masa di mana seorang perempuan yang meninggalkan bayinya yang juga bernama Sadako di depan pemujaan dan pergi. Sejak itu Akikawa mengetahui bahwa bayi itu tidak mati. Sosok Sadako kecil itu terlihat berusaha ditarik oleh beberapa orang. Di tempat lain tubuh Sadako kecil ini terus mengalami penurunan. Akikawa berlari ke arah Sadako kecil dan memeluknya dengan mengatakan, "Ayo jangan menyerah. Ibumu mungkin sudah tiada, tapi masih ada aku, ibu peri yang akan melindungimu." Iya. Di rumah sakit, Sadako kecil akhirnya tersadar dan kondisinya pun berangsur normal. Sosok Sadako kecil pun menghilang. Si kumis tipis akhirnya berhasil masuk ke dalam goa. Ketika dia sedang sibuk dengan Kazuma, Akikawa dihinggapi oleh setan Sadako. Dengan cepat Kazuma menghampirinya dan terjadilah adegan tarik-menarik di antara mereka berempat. Dan naas Kazuma yang manis itu berhasil ditenggelamkan oleh hantu Sadako. Sekembalinya Akikawa, keadaan tidak lebih baik. Dia selalu merasa ketakutan. Sadako kecil akhirnya berpamitan dengannya. Selamanya hantu Sadako akan terus ada dan menghantui. Begitulah akhir cerita di film ini. So guys, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa di film berikutnya.